gue harus survive nih, karena nggak mau bokap nyokap. Survival udah datang dari universe. Kalau lu menjadi pribadi yang kaya dengan persepsi, caranya gampang. Gue dari dulu itu sangat percaya tentang pertemanan. Buat gue pertemanan nomor 1, sisanya nomor 2. Yang paling susah apa? Menjaga pertemanan, karena pertemanan itu munculnya pada saat lo susah, bukan pada saat lo lagi happy. Gimana cara Bro Neil menyeimbangkan antara ambisi dan gratitude? Dia bilang yang jadi masalah itu lo itu cepet puas sama prosesnya, bukan puas sama goalnya. Gue itu selalu mensyukuri proses, tapi gue nggak pernah memuaskan diri gue dengan proses. Gue harus lapar sampai gue nyampe goal itu. Siapkan diri lo untuk yang terbaik. Kalau terburuk ya udah biarin terjadi lah. Harusnya prepare for the best. Ngapain prepare for the worst? Merdekakan dirimu. Jangan hidup di penjara yang kau bangun. Merdekakan diri. Pernahkah Anda memainkan sebuah puzzle? Tamu saya hari ini memandang kehidupan sebagai sebuah puzzle. A masterpiece you can create piece by piece. Beliau merupakan otak di balik Calibre Works dan bigthinkers.id. Melalui 2 kendaraan tersebut, beliau berhasil mengubah masalah yang kompleks menjadi solusi yang transformatif. Mulai dari sistem ERP yang melayani ribuan orang, sampai mendatangkan narasumber-narasumber dengan ide yang inovatif. Seorang entrepreneur, intrapreneur, and most importantly, game changer. Thank you. Thank you for your time, Thank you. Bro Neil. Yes. It's an honor to have you here. Yeah. I feel so honored with your introduction that I lost my voice suddenly. Oke. Thank you. Karena aku benar-benar harus persiapkan itu. Because, you know, it's always hard. Bahkan bagi semua tamu di sini karena they're all cool, you're cool. Jadi aku harus berusaha summarize mereka dalam introduction yang sesingkat itu. Thank you. Before we deep dive ke dalam kehidupannya Bro Neil yang I'm convinced kalau itu bakal banyak ups and downs dan bakal bener-bener bikin semua penonton terbawa seakan naik roller coaster. I want to start with a myth yang sebenarnya maksudnya not a myth, tapi kayak challenge yang banyak orang hadapi yang aku anggap kontradiktif. Dengan 185 juta internet user di Indonesia, where digital tools are abundant, kayak banyak banget. Sebenarnya akses tuh sekarang udah mudah banget. What do you think? Kayak masih banyak orang ada masalah sama mental block dan procrastination. Oke. Kalau dari persepsi gue, itu masalahnya adalah when you get less of information, you are not well equipped. Tapi kalau you are overloaded, informasi itu segala macam. You get confused. Oh, wow. So procrastination is not only part of habit, but it also is a part where people need time to process those confusion. Jadi kalau kita lagi proses yang mana dulu nih, mana dulu nih, lama-lama capek akhirnya nunda, akhirnya dientarin. Karena one person will say drinking coffee is very good, another person will say on the internet coffee is not good. Who should you believe? Exactly. Right? Yeah. And then, kalau you don't have the critical thinking, knowledge, you don't know that you have to find journals. You don't know that you need to read journals. Yeah. Lebih parahnya lagi, you don't have the habit to read. Yeah. And here is the most sad part. When today the technology has gone so enhanced, so fast. Books summarize. Yes. Right? To help people at least understand. Yes. You don't like to read? Listen to the audio. You don't like to listen? Watch the video. Yeah. The question is, do you really understand things on a summary level? Or do you need to understand things on a holistic level? Yeah, interesting. 2 different person, 2 orang yang berbeda. Satu cuman modal summary doang, satu modal holistic. Yeah. Menurut lo, siapa yang punya kemampuan lebih bertahan? Of course, the holistic one. Right? Exactly. Yeah. Ini aku tadi sedikit tahan nafas. Karena bisnis aku tuh book summaries. Exactly. Bisnis aku book summaries. Tapi, no worries. Karena Tapi itu untuk motivasi orang minimal Yes, dapat dulu, true. understand dulu kan. Jadi,
gue sangat setuju dengan banyak tools Yeah. yang ngeluarin summary. Bahkan GPT Yeah. juga sebenarnya juga men-summarize. Yeah. Dia nggak detail banget. Yeah. Ya oke, at least you get the big picture dulu. Yeah. Dari situ kan you ambil keputusan, gue mau lebih dalam ini. Yeah. Gue suka marketing, gue dalemin. Yeah. Gue suka business strategy, gue dalemin. Yeah. Tapi minimal dapat dulu ideation-nya kan, dapat dulu gambarannya. I'm hoping kayak melalui itu bisa it sparks interest seenggaknya untuk mereka mendalami. Lebih curious ya kan. And I think we're on the same page. Yes. Karena aku selalu bilang ke audiens aku yang kayak mereka mau bayar langganan untuk ringkasan, aku selalu bilang, kalau kamu mau baca buku penuhnya, bahkan kamu gak usah ringkasannya, kamu baca buku penuhnya aja. Iya, betul. Karena I think dengan, walaupun banyak orang yang bilang ya buku-buku, katanya ini ntar banyak basa-basinya lah, repetisinya banyak. Padahal kayaknya menurut aku lebih cepat belajar kalau sesuatu konsep yang sama tuh diulang beberapa kali. Betul. Dilakukan repetisi begitu. Iya, setuju. Dan soal prokrastinasi tadi, yang katanya ada orang yang kekurangan informasi dan dia jadinya kayak unprepared, iya jadi gagu. Sementara kalau dia overload information, dia juga bisa confused. Jadi bingung kan? Iya. Ragu versus bingung. Ragu versus bingung. Dan aku seringnya masuk di bingung. Iya. Aku tuh kayak terlalu banyak persiapan, sampai akhirnya jadi kayak, aduh, mau dikeluarin yang mana dulu nih informasinya. Betul. Pasti teman-teman udah pada kaget. Kayak, ih, kok pembahasannya udah sedip itu. Iya. Tapi udah berat nih pembahasan. udah berat, nih. padahal baru Nggak ada mulai. Tapi pembahasan nih. itulah, that's the game of life. Yes. It's unpredictable. Betul. Jadi kita, can you take us back? Walaupun I know sudah banyak podcast yang bahas kehidupannya Iya. Brunil, a lot. Kalian tinggal tulis Sunil Tolani, itu langsung muncul semua ceritanya. Iya. Tapi can you take us back a bit? Kayak maksudnya diceritain secara brief aja. Where were you born? Di mana dilahirkan? What values were incorporated to you? Baik melalui orang tua, melalui lingkungan sedari kecil. Gue lahir di kota kecil Madiun, Jawa Timur. Gue dibesarkan di Jakarta. Kebetulan orang tua gue tinggal di sana. Gue umur 2,5 tahun dikirim ke Jakarta. Gue tinggal sama nenek gue dan paman-paman gue pada saat itu. Oke. Jadi kalau ngomong survival skill gue di umur 2,5 tahun secara tidak langsung udah di-enforce ke gue. Oh, wow. Karena kan gue nggak dibilangin. Yeah. Nah, lu nanti akan ke Jakarta untuk sekolah. Enggak, umur 2,5 tahun nggak bisa diajak At such an early age. Iya kan? Tapi consciousnya merasa gue harus survive nih. Karena nggak mau bokap nyokap. Yeah. Berarti survival udah datang dari universe, dari nature. Yeah. Adaptability harus terjadi. Yeah. Oke, kalau ngomongin values, menurut gue values yang tertanam itu karena gue nggak tahu dari mana, tapi values yang paling utama yang tertanam itu gue itu orangnya sangat never give up. Oke. Jadi kekehnya gue itu bisa dibilang kekeh, kalau dulu fasenya kekeh bego. Oke. Kekeh bego tuh maksudnya ada tembok lu jeduk-jedukin gitu. Kalau kekeh pinter itu ada tembok lu mikir dulu. Ini ada pintu nggak di samping? Ada tempat nggak dari atas? Nah itu kalau kekeh pinter. Kalau kekeh bego ya lu terus saya toyorin kepala lu gitu. Waduh, ini banyak yang tertampar nih, banyak orang kayaknya termasuk aku. Itu kayaknya kekebego kadang-kadang. Kadang-kadang karena kita kan kebawa emosi ya. Iya. Kalau kebawa emosi kan hajar Yes, gitu kan. yes. Ya, makanya kalau ketemu orang yang wisdom, yang wise, ada situasi dia diam karena dia memperhatikan 360 dulu. Yeah. Dia bisa zoom out, dia bisa helicopter view, dia bisa lihat dari segala macam The angle. holistic approach. Iya. Ya. Gitu. Kalau values yang lain yang paling gua terima kuat ya dari orang tua tentunya. Kalau dari lingkungan tentang adaptability ya. Yes. Jadi gue pernah sekolah di Jakarta, terus gue pernah balik ke Madiun lagi, berarti gue pernah sekolah di India. Oke. Terus gue pernah masuk ke Indonesian school yang isinya Chinese juga. Jadi dari Indian school to India school, Yeah. to Jawa school, to Chinese school. Jadi itu aja udah ngebangun culture adaptability Iya. tanpa sengaja. Sempat kerja juga di US, sempat kerja juga di Singapura. Itu juga culture adaptability yang Taiwan juga. So, itu dari situ ke build yang namanya keluasan. I can see. Bisa masuk sama siapa aja. Tapi is it by design atau emang karena keadaan jadi waktu itu harus Adalah, berpindah-pindah? Itu bukan by design mah. Itu mah dulu gue suka kesel kayak di pingpong gitu. Oke. Hidup gue kayak bola pingpong nggak jelas gitu. Dilempar sini, dilempar sana. Tapi mungkin Tuhan punya rencana Yes. gitu. I can see. Kalau sisanya philosophical value sih yang gue tanam kuat banget ya. Philosophical values. I Jadi see. nyokap gue dulu nanamin philosophical value tuh kayak
What's in me is in you. Kalau gue punya buruk sangka sama lu, gue nggak perlu ngomong meskipun gue senyum-senyum nih. Lu bisa kerasa si Sunil tuh sebenarnya nggak genuine. Nah siapa yang, jadi nyokap gue selalu ngajarin begini, siapa yang ngasih sinyal itu? Siapa yang ngasih sinyal sampai lu bisa feeling I feel awkward with this guy misalnya gitu. Padahal the guy doesn't speak awkward, but you feel awkward. Di zaman sekarang ngomongnya energy speaks louder than words. I see. Nah, zaman mak gue dulu ngajarin bukan gitu. Mak gue cuma bilang we come from the same source. So if you think bad, the other person will get the signal. If the other person think bad, you will get the signal. So jadi orang tuh lebih baik think good for others. I see. Jadi kayak sebenarnya penjelasan dari mamanya Brunel itu kayak vibration, tapi kayak di masa itu mungkin. Iya, bahasanya lebih itu. Lebih ke siapa yang kasih kamu sinyal itu. Iya, dan banyak cerita-cerita yang gue nggak bisa share di sini karena lama, tapi deep. Jadi gue tuh udah dipaksa untuk berpikir deep diri umur 9 tahun. Tapi looking back, yang tadi katanya di pingpong, I'm sure kalau kita berusaha connecting the dots, kayaknya pasti ada sesuatu yang Brunel dapat dari pengalaman di pingpong ini. What would you say? Banget. Kayak satu pelajaran terbesar dari di pingpong itu, menemui berbagai macam kebudayaan, kultur. Itu satu. Yang paling penting itu karena self-confident, bro. How did you build one? Karena gue bisa gaul sama siapa aja gue mau. Karena gue harus membangun adaptability. Dan satu lagi, gue dari dulu itu sangat percaya tentang pertemanan. Buat gue pertemanan nomor 1, sisanya nomor 2. Jadi pertemanan itu value above everything. Dulu, kalau sekarang pertemanannya dipilih. Nah, kalau dulu semua nggak ada pemilihan tuh. Kalau sekarang, teman tuh ada levelnya. Teman yang nongkrong di depan gang, teman yang nongkrong depan pintu rumah, teman yang nongkrong di dalam teras rumah, di dalam ruang tamu, dan di kamar, itu levelnya udah beda. Jadi lu boleh jadi temen gue, tapi temen yang mana? Temen yang depan gang. Ya udah gue ketemu lu depan gang. I see. Tapi bakal banyak nih yang orang kayak bilang, ih, lu sombong amat pilih-pilih temen. Bukan sombong. Tapi memang di era sekarang, bahkan kalau bisa dari anak kecil dari sekarang diajarin bahwa temen itu bukan nge-labelin lu temen. Faktanya dalam hidup lu lebih banyak kenalan apa lebih banyak temen? Lebih banyak kenalan. Exactly. Cuman gara-gara teknologi Friendster dan sebagainya, add friend, kita bilangnya my friend. Ya Interesting. Ya kan? Karena add friend itu kita jadi berpikir menggeneralisir semua orang teman. Interesting. Lu punya Instagram, punya 80.000 followers, 100.000 followers, 2.000 followers. Lu merasa diri lu di-follow orang. No bro, lu dikepoin orang. Pertanyaannya, yang kepoin lo itu ada 2. Yang mau belajar sama lo, yang mau terinspirasi sama lo, atau yang pengen tahu lo tuh sebenarnya ngapain sih? Iya sih, bener juga. Jadi, kalau lo punya awareness, lo nggak akan kebawa arus. Dan lo harus lebih responsible. Punya followers, hati-hati. Bukan merasa diri lo misalnya gimana-gimana. Punya banyak kenalan, hati-hati. Kenalan lo banyak loh. Gimana cara menjaganya? Yang paling susah apa? Menjaga pertemanan. Karena pertemanan itu munculnya pada saat lo susah. Bukan pada saat lo lagi happy. Yes. Of course. Itu kayak kalau lagi tinggi-tingginya pasti rame dikerumunin. Tapi pas di bawah jadi lo harus bisa bedain temen lo, temen jabatan lo, temen kekayaan lo. Beda-beda tuh. Oh wow. Iya kan? I found a quote another day waktu itu. Normalize kata-kata colleagues, coworkers, jangan gunakan semua friends gitu ya. Dan itu sangat kena dengan yang barusan Brunel sampaikan. Kalau kita harus bisa membedakan yang mana yang truly friend. Karena dengan kita memakai kata-kata teman terlalu sering, itu jadi mendegradasi arti dari teman itu sendiri. Betul. Menarik. Nah, kan tadi Brunel berarti kayak habis di pingpong gitu. Kan Brunel tuh terkenal banget brandingnya sebagai seorang intrapreneur tadi ya, dan game changer of course. Apakah Brunel datang dari latar belakang keluarga yang pengusaha? Bokap gue pengusaha. Tapi bokap gue ada masa jayanya, ada masa ambruknya. Dan kebetulan
di masa jayanya gue nggak nyadar dia jaya, gue nyadarnya pas dia ambruk. Jadi artinya pertumbuhan gue pada saat gue udah bisa ngeliat dengan jelas, itu momen dia pas economically challenged. I see. Dan di saat itu gue ngelihat ada satu titik di mana mungkin never give up datang dari situ sih. Gue ngelihat buat dia untuk bounce back itu sulit. Dan mungkin subconsciously gue ke desain, gue nggak mau kayak dia. Gue kalau kena tantangan gue harus bisa bangkit. Yeah. Kan tiap orang beda-beda, menghadapi challenge itu beda-beda. Yeah. Dan aku belajar banget dari Brunil. Itu Brunil tuh nggak tahu kenapa ya, auranya tuh sangat positif. Maksudnya kayak Brunil bisa melihat berbagai jenis masalah dari sudut pandang yang nggak banyak orang bisa lihat. Oh iya. Dan aku notice kalau itu konsep disebut sebagai reframing. Salah satunya. Kalau di dunia NLP we call it reframing. Kalau di dunia umum orang yang kaya dengan persepsi. Oh, orang yang kaya dengan persepsi. Jadi gue sangat percaya bro, kalau lu menjadi pribadi yang kaya dengan persepsi, caranya gampang. Ada situasi tanya sama 10 orang. 10 orang memberikan 10 pandangan. Yeah. Berarti terjadi 10 perspektif yang berbeda. Yes. Betul? Dan kalau 10-10-nya tersimpan di kepala lu, tiap kali lu menghadapi satu event yang similar, lu punya 10 pilihan loh. Yeah. Untuk melihat orang yang punya 10 pilihan versus orang yang cuma punya 2 pilihan. Itu lebih tenang yang punya 10 pilihan. Yes. Ya. Yeah. Jadi punya opsi. Yes. Jadi dan juga salah satu buku yang nge-trigger gue tentang persepsi itu adalah buku yang gue dikasih sama Godfather gue. Godfather gue adalah bos yang gue kerja pertama kali. I see. Dia kasih gue 2 buku, bro. Okay. Buku pertama adalah 7 Habits of Highly Effective People, Stephen R. Covey. Di situ ada salah satu chapter. The problem is the way you look at the problem. It's all about angle ya. Angle. Nah pada saat itu gue nggak ngerti itu namanya angle. Yeah. Tapi I just understood I should not look at the problem as a problem. Zaman dulu mikirnya cuma gini. If there is a problem, look the other side, flip, opportunity. Dulu mikirnya gitu. Yeah. Tapi mungkin masalah beneran. Tapi kita hanya simplify aja. Iya, karena dulu kan belum paham ya. Belum maksudnya ilmu kan tumbuh berdasarkan pengalaman dan bacaan. Yeah. Terus kalau dari satu lagi buku, itu adalah one of my true mentors is an author called Guy Kawasaki. Guy Kawasaki. Jadi kalau ditanya, Nil, lu garis kerasnya siapa? Guy Kawasaki. Garis kerasnya gue gitu ya. Dia bikin buku namanya Selling the Dream, bro. Yeah. Nah, di buku itu yang bikin gue amazed adalah dia terinspirasi bikin Macintosh untuk melakukan diferensiasi dari IBM PC back in the days. Di buku itu ya ceritanya. Ya. Dia itu menemukan kata evangelism. Evangelism. Okay. Ya. Itu dari inspirasi dia pergi ke gereja, bro. Oke. Okay. Dia pergi ke gereja, dia ngelihat pasturnya lagi memberikan khotbah tentang Tuhan Yesus. Dan dia duduk di situ sebagai audiens. Dan dia menyadari nggak ada yang bisa lihat Yesus, tapi semua orang percaya Yesus adalah juru penyelamat. Oh wow. Dan itu menjadi inspirasi dia bahwa gue harus bikin Macintosh sebagai satu produk yang punya evangelis. I see. Pengikut. Yeah. Makanya masuklah cult. Makanya Mac itu kan gaya marketingnya cult based. Semua orang yang pakai Mac tuh kayak proud. To own that creativity. Ya itu salah satu inspiration yang tertulis di buku itu. I see. Jadi gue kayak, wow. That's why it's called Selling the Dream ya. Yes. Karena kayak lucunya, funny thing is kalau orang yang nggak spiritual melihat gereja, mereka lihat kayak lu pada kayaknya percaya sama mimpi yang dijual sama si evangelis di sana kan. That is very interesting. Nah, gue nangkepnya dia melihat satu kejadian dengan perspektif yang berbeda. Jadi gue connect ke buku yang satu lagi, The Way You Look at the Problem is the Problem, and the other book, you see? I see the connection. That's when I realized it's perspective. It's all about perspective. Yeah, then when I went into personal development, enhancing my personal self-growth, went deeper into NLP,
That's when I realized there is a modality called reframing. Reframing. Yes. Interesting. Before we deep dive ke reframing itu, bagaimana caranya, the know-how, aku percaya orang-orang yang bisa reframing adalah orang-orang yang sudah melakukannya berkali-kali melalui iterasi reframing. Karena bisa jadi ada masalah di hidupnya dan dia harus berusaha melakukan reframing itu sendiri. Kalau kata Jensen Huang yang baru-baru ini viral banget ya, yang datang bahkan di Blok M, dia itu ada bilang kalau resiliensi itu cuma bisa dibangun melalui masa-masa sulit, from tough times. Dan salah satu quotes yang paling terkenal dari Jensen Huang itu, I hope suffering happens to you. Dan aku yakin banget hidupnya Bro Neil Udah makan. udah dimakan bener. Udah gue telan banget. Oke. Jadi pertanyaanku, my question would be, what would be kayak one of the most notable suffering yang Bro Neil hadapi dalam hidup? Apa sih satu penderitaan yang bikin Bro Neil kayak ngerasa kayak, ini kalau gua nggak reframing nih, gua bisa gila nih. Okay. The moment I was blamed for something I didn't do, fitnah. Okay. I think the most powerful way to hit a person to the core is not to give them. Menurut gue gini, lu kalau mau hantem orang itu jangan pernah lu mau hantem dia suruh dari eksekutif jadi tukang batu, he will adapt. Oke. Tapi kalau lo hantem dia punya self respect, itu gila. I see. Itu gila. Itu bisa bikin orangnya collapse, give up in life, atau rebounds. Itu butuh spiritual. Oh, wow. Butuh orang yang punya core spiritual yang kuat. And that was the minute I chose rise in faith or die in fame. I see. Kayak kalau orang denger, orang pasti ngerasa kayak pasti lebih sakit kalau gue dari eksekutif dijatuhin ke kuli lah. Iya. Tapi orang nggak nyadar kalau self respect itu seberpengaruh itu terhadap seseorang ya. Iya. Jadi self respect itu menurut gue adalah modalitas utama menjadi manusia. Makanya kita selalu mencari respect itu di luar. Ya. Harusnya respect itu dibangun dari dalam. Interesting. Tapi kan kita, jujur aku sampai hari ini juga masih struggling. Kayak gimana cara kita nggak mencari external validation, but instead kita harusnya membangun itu dari dalam. Apakah ada tips untuk membangun dari dalam? How do you talk to yourself and commit to yourself will help you grow your inner. Gimana caranya lu, misalnya gini, gue besok akan bangun jam 6 pagi, tapi lu besok bangun jam 7. Lu aja udah ngegagalin komitmen sama diri lu. Dan lu lakuin itu tanpa lu sadarin. Tanpa lu sadarin misalnya, ribuan kali dari umur lu 10 tahun sampai sekarang misalnya. Dalam sehari misalnya gitu. Itu tuh ngikis lu punya self-respect. Self-esteem lu turun. Yes. Jadi self-respect adalah self-esteem, self-confident, ini semua kan, gabungan. Self-efficacy. Kalau ngomongin luar, itu sebenarnya penting. Makanya kan kita ngomong, kita harus bersih luar dalam. Bersih luar dalam itu artinya you need to pray, you need to forgive yourself. Tapi bukan berarti lo pray, lo forgive yourself, terus lo pakaiannya kayak orang gembel, nggak mandi 3 hari. Nggak bisa, you have to clean yourself, right? You clean your body, you take shower, right? So, it becomes complete. But, yang menjadi problem itu everybody depends on the outside. Whereas the outside is just pelengkap. Yes. But imagine you are covered with all the outside validation, but inside, you're not validated. Yeah. I feel sorry for people yang kayak begitu. Dan itu aja udah terdengar sangat menyedihkan. Iya, makanya. Dan kalau momen terberatnya Bro Neil, aku yakin banget Bro Neil di saat itu mungkin bukan cuma reframing, tapi aku baru sadar pentingnya gratitude. Harus. Kayak, what will you say, kayak saran terbaik untuk orang-orang yang dia melalui masa sulit. Dan of course bakal sangat sulit untuk mempraktekkan gratitude di saat-saat seperti itu. Gimana cara mereka bisa mensyukuri masa sulit yang mereka lalui? Gue harus berterima kasih terhadap orang-orang di sekitar gue saat itu. Dan terutama kembali lagi, nyokap gue. Karena waktu gue lagi di kondisi yang mental breakdown itu,
Dia cuma ngomong kata-kata begini. Lu nggak salah kan? Enggak. Tapi lu tetap kena fitnah kan? Iya. Itu cipratan karma. Lu cuma keciprat. Bersyukur lu cuma keciprat. Nah pas dia ngomong bersyukur lu cuma keciprat, dia tuh kayak membuat gue menggambarkan gue lagi berdiri, ada mobil lewat, akhirnya nyiprat. Yeah. Lebih bagus gue keciprat daripada gue ketabrak kan bos. Yes. Ah udah gitu. Oh, wow. Itu secara nggak langsung mamanya Brunil udah ngajarin reframing. Secara nggak langsung. Interesting. Gitu. Menarik. Jadi kayak kita harus belajar ngelihat, ini lucunya tadi kita juga ada sempat bahas sama narasumber yang lain, kalau kayak misalnya kita dapat makanan yang gosong nih, kita harus belajar untuk melihat bagian yang tidak gosongnya. Yeah. Kita bisa lihat dari angle lain di mana yang maksudnya it's better gitu untuk kita terima. Tapi gue nggak sepenuhnya setuju metodologi itu dipakai terus-terusan. Oke. Karena itu bisa membuat lo nggak jadi strong. Jadi gue lebih prefer begini. Kalau lo dapet makanan gosong, pertama lo admit dulu makanannya gosong. Oh ya. Yeah. Berarti kita harus admit, ini makanan gosong. It's overcooked. The question is, how do I enjoy an overcooked food? Wow. That's when reframing matters. I see. Jadi udah, it's done, right? It's overcooked, it's on my table. Tapi, thank you God for the food. That's, now I want to enjoy this. I see. But then another question would come up kan. Kayak, gimana caranya Brunil tetap bukan mengutamakan mungkin ya. Maksudnya gimana cara Brunil menyeimbangkan antara ambisi dan gratitude? Karena aku sebagai orang awam bakal berpikir gratitude dan ambisi itu dua hal yang kontradiktif. Orang yang berambisi tinggi akan harusnya tidak puas. Dia tidak puas, dia kayak sulit untuk bersyukur bagi orang pada umumnya ngerasanya kayak gitu. Dan orang yang gratitude bakal dia kayak ngerasanya kayak cepet puas rasanya kalau orang pada umumnya berpikir. So I like that. I like one thing that once I think I heard, gue lupa kata-katanya, tapi bahasanya Gary Vee. Oke. Dia juga salah satu orang yang gue kagumi ya. Dia pernah bilang yang resonate sama gue. Jadi gue suka cara penyampaiannya. Dia bilang yang jadi masalah itu lu itu cepet puas sama prosesnya, bukan puas sama goalnya. Jadi gue switch bro. Gue itu selalu mensyukuri proses, tapi gue nggak pernah memuaskan diri gue dengan proses. Gue harus lapar sampai gue nyampe goal itu. Interesting. Jadi, is it kita puas di proses? Gue punya target. Ya. Yeah. Akhir tahun ini gue harus rilis buku misalnya. Oke. Untuk rilis buku sesuai keinginan gue, sesuai standar gue, sesuai imajinasi gue, sesuai segalanya, standar, pokoknya semua spek yang gue pikirkan. Itu nggak mudah. Journey-nya gue syukuri, tapi gue nggak pernah puas. Oh, interesting. Cuman, hari ini ketulis nih 1 lembar, besok akhirnya ketulis lagi. Progress is happening. But ambition gue untuk make it the way it's supposed to be, gue kejar terus. Nah pas jadi baru gue, yes. Udah puas? Belum. What's the next level? I see. Kalau lu puas di situ selesai lu bos. Ya. Puas, jadi, ya. Jadi kayak kalau aku bisa summarize tadi, rasa syukur itu datang di day to day kita saat kita sedang menjalani proses, dan ambisi itu kita letakkan untuk mencapai goals itu. Yes. That is very interesting. Jadi you keep looking ahead. Gue udah berangkat mau nyampe Bandung nih. Begitu udah mau sampai Bandung, lu udah langsung bikin plan baru dong. Dari Bandung mau kemana lagi? Mau ke Cirebon misalnya. Ya udah gitu. I see. Tapi I can see kayak your confidence from all you've been through, kayak semua experience-nya Brunil. Dan tapi kebanyakan orang masih mensalahkaprahkan confidence sebagai arogansi. Oh itu pasti. Yes. Pasti. Jadi gini, orang nanya sama gue, bro, lu tuh sebenarnya ada tampang-tampang sengaknya. Gue bilang itu
born with confidence. Oke. Ya kan? Iya. Resikonya jadi orang confident begitu. Tapi confident tipe apa? Ada orang yang confident secara extrovert. Mungkin gue lebih ekspresif. Iya. Ya. Let me rephrase my word. Extrovert, introvert, pinggirin. Sunil adalah karakter yang ekspresif. Oke. Jadi dia bisa berekspres. Dan ekspresnya itu kesannya dominating, Oke. arrogant. Kesannya. Tapi orang-orang yang ngobrol sama gue lebih dari 1-2 jam nggak bakal punya impression itu. Tapi kalau lu ngobrol cuma 5 menit, Iya. ya gue kan pede. Gue punya style is, lu siapa? Mau lu anaknya siapa juga buat gue lu siapa? Gitu. Iya. Siapanya gue tuh bukan berarti merendahkan ya. Iya. Tapi you can't look me down and I will never look you down. I see. Jadi kayak kalau maksudnya kita belum ngobrol sedalam itu that deep, kita tetap ngerasa kayak semuanya tuh sejajar aja gitu. Sejajar. Nggak ada yang kita pandang lebih tinggi. Iya, I believe everybody is born with a gift. Ya. You are special in your own way, I'm special in my own way. So I will respect your specialty, bukan your packaging. Ya. And I hope you will respect my specialty. Cuman, how do I know that you are special kalau gue nggak ngobrol? Yes. How do you know I'm Totally. special kalau lo nggak ngobrol? Ya. Tapi kalau Bronil special case ya. Aku sebelum ngobrol sama Bronil aja udah tahu kalau Bronil tuh special. Lo juga special, kan? Karena aku udah lihat track recordnya, everything he's been through, you've been through, kayak Yeah. it's totally inspiring, bener-bener. Dan gue juga believe, I believe one thing, whenever people say that, I tell you one thing. There is always an inspiring story in everyone's life. Itu harusnya kata-kata dari semua podcaster ya. Karena podcaster tuh maksudnya mencari every inspiring stories dari siapapun. I believe everybody has its own inspiring story and the world is full of amazing storytellers. I see. Every individual is a unique storyteller. I see. Dan kemudian kalau kita mau melanjutkan resume the storyline nih. I know kalau yang kayak cerita-cerita yang soal kebangkrutannya Bronil apa segala sampai utang 5 miliar itu sudah banyak beredar. Iya. Dan kita mau skip ke dimana Bronil transisi dari entrepreneur jadi intrapreneur. Iya. How is it going? Kayak gimana waktu itu transisinya? It was exciting. It was exciting. It was mind-blowing. It was a new challenge, but I could cope up because see, number one, I got a chance to join my friend. Okay. So I joined my friend and kebetulan temen gua sama gua udah kenal gua bukan setahun 2 tahun. Kita punya hubungan pertemanan udah 20 tahun. So he knows me, I know him gitu. Nah, kebetulan pas dia bilang sama gua I need someone to handle CTO. Buat gua karena gua juga suka teknologi. Tapi I was never a programmer, a technical person, no. Cuman I know the outer layer atau you can say I know the surface. The helicopter view. The like. surface, ya. Okay. Tapi I was a CEO in my company. Betul? Caliber Okay. works. So here is the thing. The good part is when I joined him, I didn't 100% become a CTO. I became a CTO with the vision of a CEO. Okay, that's interesting. Ya kan? So that makes him and me have a good chemistry. Because I can understand the CEO's vision and translate into technology solution. Oh wow. Yeah. Kan yang jadi gap, kebanyakan company punya big gap, itu adalah the CEO punya dreamnya ini, nyampeinnya berantakan nih, Yes. kepotong-potong. Si orang IT-nya hanya melakukan teknologi, menciptakan teknologi sesuai perintah. Yeah. Tapi dia nggak lagi berpikir as an angle CEO. Yes. Nah kalau gue mikir dari angle CEO, gue mikir cost factor, gue mikir whether this technology is an investment or this technology is a cost factor. Yeah. Gue mikir juga time efficiency, gue juga mikir juga company growth. Nah itu angle CEO-nya kepake. I see. Kalau Dalam proses itu, do I feel I am working? No. I feel I am exploring my entrepreneurial characteristic on a larger scale. wow, Gitu. that's an interesting point of view. Iya. Gitu. Dan gue sih saranin siapapun yang nonton ini guys, if you get a chance to work in a corporate,
better work in a corporate first before you build a startup. Because yang paling penting tuh professionalismnya, administrationnya, and collaborationnya. I see. Yeah. Karena in corporate, everybody is entitled to be responsible. Udah nggak disuruh-suruh, bos. Yeah. Udah nggak disuruh-suruh. Lu udah di level C, itu you are a director, your job is directing. Now, that is not easy. Yes. Jadi pangkat director gampang. Yeah. Punya skill ngedirect, halo, itu another thing. Totally agree. Some of the best entrepreneur yang aku tahu, itu mereka punya cara berpikir entrepreneur. Yes. Salah satunya tuh CMO Zep, Yeah. Feryani Chong. Itu dia pernah ada kalimatnya satu yang bagus banget, resonate with me. Katanya, sebagai entrepreneur, kita tuh harus bisa berpikir gimana caranya bos gue bisa minum kopi dengan tenang. Yeah. Kita harus bisa bantu mereka berpikir secara yang tadi Bro Neil bilang, Yeah. cost efficient and everything, lebih holistic approach. Yeah. Ketimbang kita cuma kacamata kuda sebagai CEO, CTO aja. Yes. That is very interesting. Yeah. But then, dari menjadi CTO itu, Bro Neil kan memulai sebuah podcast yang namanya Big Thinkers. Yep. First of all, why Big Thinkers? Okay. Why big thinkers? Very good question. I haven't found any podcast that talks about thinking big. Yeah, I haven't found one too. Yeah. So because I haven't found one, Yeah, let me start. yeah, Kan keresahan gue ya gue yang harus bisa solve. yeah. Gitu. Kedua, how will Indonesia landscape change? Kalau gimana caranya Indonesia punya landscape manusianya tuh, negaranya bisa memiliki advancement. Kalau kita nggak punya banyak pemikir hebat, banyak pemikir besar. Caranya gimana? Sekolah udah ada, coach-coach hebat udah ada, trainers hebat udah ada, motivator hebat udah ada, inspirator hebat udah ada, pengusaha hebat udah ada. Setuju? Ya. Tapi pengusaha hebatnya sedikit. Yeah, Coachnya juga sedikit, inspiratornya juga sedikit, motivatornya juga sedikit, konsultan juga ada. yeah. Oke? Nah, kalau pengusaha hebat ini dikulik dan dijadikan sesuatu yang gampang dikunyah, setidaknya gue ikut berkontribusi dalam gerakan ngebangun masyarakat Indonesia yang sadar, yang bersemangat, dan punya potensi berpikir besar, yang nantinya bisa melakukan hal besar, yang nantinya bisa memiliki dampak yang besar. I see. That's why the tagline is Big Things Ahead. Big things ahead. Dan kalau berdasarkan dari penelitian di Harvard ya, dari cara berpikirnya Bro Neil nih aku sangat suka banget karena aku ketularan optimistic view-nya Bro Neil. Aku tuh jadi ngerasa kayak wah masih ada harapan nih. Iya. Penelitian dari Harvard nunjukin kalau orang dengan optimistic view itu punya 50% kemungkinan hidup lebih panjang. Iya. Pertanyaannya, the question is, how do you develop? Gimana cara Bro Neil kembangkan this optimistic view? Karena gue dulu orang yang paling pesimis, bro. That's very contradictive. Menarik. Iya, Bagaimana betul, bro. ceritanya? Jadi di mana-mana juga begitu, bro. Kan nggak ada orang pinter jadi pinter. Pasti orang bego jadi pinter. Betul nggak? Yeah. Kan kontradiktif. Ya. Ya. Gue juga dulu orangnya pesimistik. Dulu gue orang yang paling pesimistik. Kalau ngelihat orang jealous, ngelihat orang sukses, belum tentu bisnis dia pasti. Ya, gitulah. Privilege lah itu. Bukan privilege. Papinya kaya tuh. Mungkin dia main itu kali, main apa? Yang super power. Oh, Powerball ya. Powerball, The lottery. Sesajen gitu kan. Pokoknya nggak pernah mikir nih orang memang bisa sukses gitu. Ya. Pokoknya selalu mencari, nggak mungkin lah. Terus kalau misalnya diri gue gitu mau jalanin sesuatu, selalu kejebak. Lucu deh, ini kejebaknya gara-gara dulu nyokap gue pernah ngomong sama gue. Always hope for the best, prepare for the worst. Nah itu salah programming, bro. Semenjak gue masuk NLP, gue nyadar itu salah. Niatnya nyokap gue baik. Oke. Lu jangan jiper ya kalau situation tidak sesuai ekspektasi. Iya. Ya, siapkan diri lu untuk yang terburuk. Ya. Nah kalau di NLP gue berubah, siapkan diri lu untuk yang terbaik. Kalau terburuk ya udah biarin terjadi lah. Oh my god. Ngapain lu siapin diri lu untuk terburuk? I see.
Aku sampai hari ini soalnya masih Ke bawah kan? ke bawah pemikiran Iya. itu. Iya. Prepare for the worst. Iya, ngapain? Kok worst you prepare? Harusnya prepare for the best. Ngapain prepare for the worst? Anyway, lu nggak ngapain juga lu udah worst. Nice. Iya kan? Lu nggak Iya, iya, berlangkah aja lu udah worst. Totally agree, totally agree. Tapi berarti what was the switch pada saat itu dari yang pesimistik banget sekarang jadi you can even project that optimistic dan menularkannya kepada orang. What switch is when I stop looking outside and I start looking inside. Jadi ada fase di mana gue itu naik gagal. Gue mulai mempertanyakan nih. Yang masalah nih garis hidup gue, nasib gue, takdir gue, atau gue? Mulai itu pertanyaan tuh. Tapi lebih enak blaming orang lain sih daripada nyalain diri sendiri. Karena gue udah capek blaming orang lain. I see. Kan udah capek nih. Pertama blaming nasib, umur, pengalaman, bla bla bla. Gue nggak sempet sekolah, berarti sekolah gue cuma sampai SMA. Terus ya mungkin gue nggak pintar, teman-teman punya privilege lah yang punya ijazah dan sebagainya. Pokoknya dulu kan semua alasan dipakai. Sampai di satu titik gue nyadar something is wrong with me, not with anyone else. Enough of blaming. Stop blaming the world. Start. Gue nggak bilang stop blaming the world and start blaming you. Start looking to yourself. What are you doing wrong? Gue malah nggak fokus what are you doing right. What are you doing wrong? Oh, interesting. That you think you are right. Oh ya, yeah. That's a big difference. Yes. Doing Makanya wrong tadi ya. pause dulu, Bos. Kalau doing wrong gampang. Yes, Tapi yes. that you think you are right. Yeah. Nah. Itu huge difference there. Yes. Aku itu kalau salah satu pandangan kayak gitu, aku kebetulan ada belajar dari Charlie Munger. Yeah. Dia bilang katanya daripada kita berusaha mencari the right thing, gimana kalau kita mulai dengan mengeliminasi the wrong thing, Yeah. the wrong things we've been doing right. Exactly. Kayak we walk backwards, kita lakukan ini secara inverse. Yeah. Kita eliminate satu persatu sampai akhirnya kita menemukan the right thing to do. Exactly. That is very interesting. Dan Nah, itu dari situ mulai tuh, pokoknya gue ikut tuh segala macam tes tuh, tes 16 personality, ENTP lah, apa tuh, Enneagram lah, Gallup Strength Finder, pokoknya gue kayak orang gila ngeliatin semua apa algoritma untuk mengetahui gue itu sebenarnya core strength gue apa, gue itu siapa. Nah, akhirnya gue menemukan formula. Dalam proses itu gue menemukan formula. Formulanya gue adalah 5 pertanyaan yang pertanyaan pamungkas. oh wow. Yang gue sebarkan melalui kelas mindset, mind hack gue. Jadi gue bilang simpelnya gini, lu kalau mau ngapain dalam hidup itu gampang. Setiap orang itu punya fase. Misalnya 20 to 30 phase 1, 30 to 40 phase 2, 40 to 50, atau maybe 20 to 25 phase 1. Setiap orang berhak untuk bikin dia punya phase. Pertanyaannya simpel. Gue siapa? Gue bisanya apa? Untuk siapa? Gue mau kemana? Sama siapa? Is it ini ada 5 W masuk di sini ya? Ini minimal membantu lu ngerem. Oke. Gue siapa? Oh, gue orang yang kreatif. Terus lu bisanya apa? Gue bisa desain grafik. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan jasa desain grafik di industri apa? Oke, specific. Ya, di industri apa? Ya. Oh, gue suka desain grafik makanan. Berarti lu bisa masuk ke industri F&B. F&B. Yes. Terus, lu mau kemana? Gue pengen jadi the greatest F&B designer. Gue mau kemana? Yes. Gitu kan? Oh, untuk jadi the greatest F&B designer, lu harus main di level atas dong. Yes. Baru lu pilih dong sama siapa. Berarti lu bisa milih network lu kan? Iya. Nggak sembarangan bergaul kan? I see. That's where the pilih-pilih teman comes in. Exactly. Interesting. Very interesting. Jadi buat teman-teman ingat 5 pertanyaan tadi. Tadi itu gua siapa? Gue bisa apa? Gua bisa apa? Untuk siapa? Gue mau kemana? Sama siapa? Very interesting. Aku bakal habis ini pulang langsung nyoret nih. Iya. Bener-bener dicoret. Dan ini di semua level of life. Gue siapa? Gue anak pertama dari keluarga gue. Gue bisanya apa? Gue bisanya menyumbang uang ke keluarga gue untuk meringankan beban mereka. Untuk apa lagi? Untuk membantu keluarga gue. Berarti untuk keluarga gue dan siapa lagi?
adik-adik gue misalnya gitu. Yeah. Nah, gue mau kemana? Gue pengen jadi orang yang, kalau di level keluarga, ini 5 pertanyaan juga keren bro. Jadi lu bisa pilih the 5 friends. Dan kalau di bisnis, the 5 level of network. Yeah. Makanya, 5 people you hang out makes you the 6th. Yeah. Nah, with this 5 question, you choose the 5 people. Interesting. Ini sangat menarik, karena aku kan dari Papua, Brunel. Aku sebelum dari Papua? Yes. Oke, gue nggak nebak lo dari Papua. Exactly. What everyone's been saying. Lu kelihatannya dari Guangzhou gitu. Guangzhou, exactly. Yeah. Aku sangat risih dengan kalimat itu. Kamu adalah gabungan dari 5 orang di sekitarmu. Dan sementara di sana jujur, network-nya itu terbatas banget. Iya. Jadi aku ngerasa kayak, berarti aku nggak punya pilihan dong. Karena 5 orang yang di sekitarku, itu semua orang-orang yang demotivated. Mereka nggak punya tujuan besar. Mereka, they're just running lives, menjalani hidup seperti as they should bagi mereka. Mereka bakal lanjutin usaha orang tuanya, mereka bakal kerja di perusahaan tempat orang tuanya bekerja. Jadi aku nggak terima di satu titik, aku ngerasa kayak, gimana kalau kita redefine 5 orang ini? It's not 5 orang di sekitar kita, tapi bolehkah kalau itu 5 orang yang kita paling banyak habiskan waktu bersama? Jadi, not physically, not necessarily physically. Jadi di saat itu aku putuskan, makanya aku baca buku. Aku nonton YouTube. Aku mulai ketemu YouTuber sama buku-buku kayak Atomic Habits, Robert Kiyosaki. Guy Kawasaki is one of them. Dan aku akhirnya habiskan waktu bersama mereka. Aku habiskan waktu bersama mereka. That's it, nggak apa-apa. And everything changed since then. Books are the true friends. Books are the They true only friends. give, they never ask. I would agree. Yeah? They only give, they never ask. Wow. Dan kalau kita mau melanjutkan, Brunel habis itu start the podcast. Yang tadi Big Thinkers, right? Kalau boleh nanya, apa satu pelajaran yang Brunel bisa tarik dari semua narasumber itu? Satu benang merah dari semua orang-orang sukses ini. Satu benang merah dari semua orang sukses. Benang merahnya adalah they strive to do big things. I see. They strive to do big things. I see. Because they don't only think, they do. Oh, wow. So, lanjutan dari big thinkers itu big doers ya. Lanjut. Very interesting. Brunel, I know waktu ini nggak bakal pernah cukup untuk mengulik kisahnya Brunel. Tapi I really hope dari percakapan singkat kita, banyak yang bakal kayak ngerasa, dari yang tadinya dia ngerasa mungkin sudah nggak ada harapan. Tapi habis denger ini, dia belajar reframing. Dia belajar kalau segala hal yang seburuk apapun, bisa jadi turning point buat dia. Bisa jadi berkat. Aku izin, kita anggap ini mesin waktu. Waktu bisa dibalik. Aku pingin Brunel anggap, Brunel bisa kembali, di mana Brunel masih berumur 18 tahun. Brunel bisa ketemu dengan dirinya Brunel di umur 18 tahun. What is satu mindset hack yang bakal Brunel bagikan ke dia? Yes. Stop thinking what if, start thinking even if. Can you elaborate? Stop thinking what if. Jadi tiap kali lu mau melangkah, what if I fail? What if I ini? What if? No. Change to even if. Even if I fail, I will learn. But I will keep going, and keep growing. Oh, wow. What if itu adalah statement based on fear energy, even if is a statement on faith energy. Iya. Itu cuma perbedaan sederhana, tapi sangat mendalam ya. What if dan even if. Wow. What if people look down at me? What if I don't become successful? What if I don't have good friends? What if you live on what if I don't have followers? What if I don't have a good impression on people? What if? Done, man. Even if. Aku bakal mulai hidup dengan slogan even if. Because God knows. That is very good. What is right for you. Brunel, aku percaya ini digital asset. Tidak seperti barang fisik.
digital asset tuh bisa bertahan sampai ratusan tahun ke depan. Semoga. Ya, semoga. Di mana barang fisik bisa jadi usang dan bisa rusak dan sulit untuk dibaca lagi, sulit untuk dilihat lagi. Ini bakal tetap bisa ditonton, semoga 100 tahun lagi. Apa sih satu timeless advice yang Brunil bisa kasih ke penonton dalam 100 tahun ke depan, maupun dia di masa apapun itu? Merdekakan dirimu. The words. That's it. Merdekakan dirimu. That is Dari very cool. semuanya. Jangan hidup di penjara yang kau bangun. Merdekakan dirimu. Thank you. Ya, itu aja. Thank you for sharing, Brunil. Terima kasih udah membagikan cerita keren banget. Dan buat teman-teman, aku ini masih sedikit merinding sedikit dengar kata-kata merdekakan dirimu itu. Karena itu benar-benar deep banget. Bagi personally for me, karena aku juga sudah lama banget kayak ngerasa nggak bisa merdeka bahkan di diri sendiri. Internally itu masih kayak ada konflik di dalam, masih kayak bertanding terus. Tapi hari ini kita diingatkan lagi untuk memerdekakan dirinya kita. Nah, kalau teman-teman ada yang benar-benar mau ngubah hidupnya, hari ini Brunil ada bawa bukunya. Bukunya tuh aku baru lihat sampelnya, tapi udah kayak aku tahu ini bakal ngubah hidup banyak orang. Dan kalau teman-teman merasa kayak gue nggak perlu buku, gue mah tinggal belajar dari orang yang sudah ngelakuin aja, dari orang sekitar. Ya terserah lu sih, tapi gue sih ogah ribet. Yes. Udah gini aja. Iya. Well, this has been the game of life, and I'll see you in the next level.